Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini, aku Dimas Marani Roro Ireng Brotojoyo. Jadi di video ketiga ini, aku akan mengajak kalian melakukan digitasi pada aplikasi ArcGIS. Nah, sebelum itu aku akan mengajak kalian bukan mengajak sih, sebelum itu aku akan mengenalkan kepada kalian apa sih digitasi itu. Secara umum, digitasi adalah proses konversi data analog format digital. Di dalam GIS, digitasi adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sebelumnya hanya ada dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor dalam bentuk poligon, garis, atau titik. Konsep digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang data dalam komputer, atau dapat disebut sebagai perubahan data peta hard copy menjadi soft copy. Nah, untuk sumber data peta digitasi itu ada dua. Yang pertama, data image raster, yang kedua adalah data tabular. Selanjutnya adalah proses digitasi. Proses digitasi ini juga ada dua jenis. Yang pertama adalah digitasi menggunakan digitizer, dan yang kedua adalah digitasi on-screen di layar. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan bahwa digitasi itu perubahan data raster menjadi vektor dalam bentuk titik, line, garis maupun poligon. Jadi pada bentuk poin atau titik di sini digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Contohnya adalah fasilitas umum kota dan lokasi lain. Selanjutnya adalah garis atau polyline. Di sini garis atau polyline digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang seperti aliran sungai dan jalan. Yang ketiga adalah poligon. Poligon digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah, seperti wilayah kota, batas areal konsesi, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat terkait digitasi. Selanjutnya, mari kita balik kepada aplikasi JIS. Tunggu ya. Jadi selanjutnya adalah kita melakukan proses digitasi pada ArcGIS ya teman-teman. Jadi di sini untuk melakukan proses digitasi, pertama kita buka katalog. Nah, di sini saya sudah memiliki data folder connection wilayah SHP wilayah Kabupaten Blitar. Oh iya, untuk informasi saja, teman-teman bisa mendownload SHP tiap masing-masing wilayah di seluruh Indonesia pada tanah air Indonesia ya. Kalian bisa mengklik di Google Tanah Air Indonesia, nanti kalian di sana bisa mengklik data SHP masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Di sini kita masukkan ya, seperti kemarin kita tarik, kita masukkan kepada area kerja layar. Nah, ini adalah bentuk SHP yang aku miliki berupa SHP di administrasi di Kabupaten Blitar. Nah, pada proses digitasi ini aku akan melakukan digitasi pada Desa Sumberagung. Untuk mencari Desa Sumberagung, yang pertama kita lakukan adalah klik kanan, open attribute table. Nah, kita bisa mencari Desa Sumberagung dengan motif ini. Ini cukup memakan kita klik find and replace, lalu kita klik Sumberagung, find next, kita klik X. Nah, di sini sudah terdapat Sumberagung. Nah, di sini kita Sumberagung sudah ketemu, lalu kita klik ini, sudah muncul gambar biru ini, kita X. Nah, ini adalah wilayah yang akan aku lakukan digitasi, yaitu wilayah Desa Sumberagung. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara memisahkan Desa Sumberagung ini dari desa-desa yang ada di Kabupaten Blitar? Caranya adalah
kita klik kanan, kita data ini kita ekspor data. Nah, ini kita klik OK. Yes. Nah, ini kan masih seperti ini kan, masih tetap seperti tadi. Lalu kita hilangkan centang pada administrasi. Nah, ini adalah bentuk gambar bentuk wilayah dari Desa Sumberagung. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti nama pada table of content di layar ini. Nah, mungkin bisa kita namai digitasi. Nah, untuk informasi saja, di sini kita tidak mengenal tanda spasi. Jadi untuk memisahkan antara satu kata dengan kata lainnya, kita bisa menggunakan underscore ya teman-teman. Sumberagung. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah, nah, mari kita lanjutkan dengan proses digitasi. Pertama adalah kita lakukan add data. Pada di sini kita klik. Kita mengklik add base map. Nah, ini cukup membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, karena ini juga tergantung dari spek laptop yang kita miliki. Juga tergantung pada kecepatan jaringan internet. Karena pada add base map ini kita membuka jaringan ARS online. Mohon ditunggu ya. Nah, di sini biasanya untuk melakukan digitasi kita memakai add base map yang imagery, lalu kita add. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Nah, sudah keluar. Ini adalah di imaginary digitasi Desa Sumberagung. Nah, di sini kita bisa melakukan zoom in. Oh, sebelum itu kita klik pada ini, pada kotak ini, lalu kita pilih follow. Di sini fungsinya aku melakukan ini adalah supaya kita dapat melihat imaginary tepat pada wilayah Desa Sumberagung. Follow ini tidak terlihat, untuk warnanya terserah ya. Di sini aku menggunakan warna biru dengan ketebalan 2. Nah, ini adalah wilayah Desa Sumberagung yang akan kita lakukan digitasi. Nah, setelah tadi kita lakukan zoom in untuk mendapatkan zoom ini aku lakukan untuk mendapatkan gambaran area jaringan jalan ataupun jaringan sungai ataupun tempat-tempat yang ada di Desa Sumberagung ini untuk kita lakukan digitasi. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan proses digitasi. Yang pertama adalah kita klik pada katalog. Katalog ini kita klik kanan pada Kabupaten Blitar, lalu kita klik new. Di sini kita membuat data SHP baru, save file. Nah, di sini aku akan mencontohkan pembuatan digitasi jalan ya. Kita tulis jalan digitasi. Mohon maaf terjadi kesalahan. Save file jalan digitasi Sumberagung. Nah,
Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, untuk jalan kita menggunakan polyline. Nah, di sini kita perlu melakukan edit untuk menentukan titik koordinat. Jadi kita pilih seperti pada video sebelumnya, kita melakukan rektifikasi, kita melakukan edit untuk pemilihan koordinat. Jadi di sini kita pilih properti seperti kemarin. Indonesia menggunakan UTM, WGS 1944, Southern. Nah, untuk Kabupaten Blitar sendiri berada di Jawa Timur, kita memilih yang 49S. Di sini terdapat keterangan-keterangan yang menunjukkan koordinat sistem. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan terlihat file SHP baru yang sudah kita buat tadi. Di sini ada jalan di Stasiun Sumber Agung. Nah, untuk memperjelas jaringan jalan yang kita akan kita gambar digitasi pada Desa Sumber Agung ini, seperti tadi kita klik garis ini, lalu kita melakukan edit ya. Di sini kita warna ini terserah ya teman-teman, seperti yang aku katakan tadi. Warna ini terserah seperti apa yang mau kalian. Di sini aku menggunakan warna merah dan ketebalannya 3. Kita klik OK. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan proses digitasi. Yang kita klik editor, start editing. Kita klik OK. Continue. Lalu kita klik create feature. Nah, di sini keluar tampilan seperti ini. Jadi kita ini line. Jadi kita mulai menggambar digitasinya ya. Untuk jalan kita klik 1 kali. Nah, kita mulai menggambar jaringan jalan ya. Kita klik. Nah, kemudian kita klik finish sketch. Nah, di sini aku melakukan digitasi jalan, jaringan jalan itu untuk pas di tengah-tengah jalan. Jadi aku hanya memerlukan 1 garis. Tapi jika teman-teman ingin melakukan 2 garis, berarti kita melakukan gambar di area pinggir samping kanan dan samping kiri pada jalan tersebut. Nah, setelah sudah, kita klik kepada editor lagi, kita save edit, kemudian kita klik stop editing. Nah, ini sudah berupa jaringan jalan di Desa Sumber Agung. Kemudian kita akan melakukan digitasi untuk wilayah area. Caranya sama seperti tadi. Kita buat save filenya dulu. Kita klik katalog. Kabupaten Blitar, ini new save file. Di sini kita akan membuat area. Di sini saya akan memberi nama area seperti yang saya katakan tadi. Untuk penamaan sendiri, save file ini tidak mengenal spasi, jadi kita menggunakan underscore. Di sini aku memberi nama area digitasi 1. Nah, untuk area sendiri kita menggunakan polygon. Nah, kenapa memilih polygon? Seperti yang aku jelaskan di awal sebelum kita membuka aplikasi AR di sini, untuk area sendiri dapat kita lambangkan dengan menggunakan polygon. Untuk koordinatnya juga kita edit kembali, projected. Kita pilih yang UTM. (49S). Oke. Nah,
Di table of content ini sudah terlihat ya area digitasi 1. Sama seperti tadi, kita klik editor, start editing, kita klik OK, continue. Nah, kita klik area digitasi, di sini kita pilih polygon. Nah, di sini terdapat area persawahan ya. Jadi kita di sini aku akan melakukan digitasi area persawahan. Kita klik. Nah, ya kita klik kanan, finish sketch. Nah, jangan lupa kita save area tadi, save edit, kemudian stop editing. Nah, area ini sudah tersimpan. Nah, tadi kan aku sudah mencontohkan digitasi pada line, pada area, line dengan polyline, area dengan polygon. Yang ketiga adalah seperti yang aku jelaskan di awal, kita akan melakukan digitasi untuk titik. Titik ini digunakan untuk kita menandai satu tempat wilayah tertentu ataupun fasilitas umum. Caranya sama seperti pada line ataupun polygon. Kita klik katalog, Kabupaten Blitar, new, save file, kita namakan. Di sini saya akan menamakan titik tanda 1. Kita pilih kembali koordinat sistemnya. Oke. Kemudian sudah ada tanda. Lalu kita mulai start editing. Oke, continue. Klik tanda, kita pakai point. Di sini saya akan melakukan tanda-tanda pada rumah warga. Sebenarnya tanda ini lebih fokus spesifik kepada area umum ya teman-teman, tapi di sini karena aku melakukan zoom in pada area perumahan warga, jadi kita melakukan tanda titik untuk area rumah warga saja. Titik, 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 titik. Nah, sudah kita titik-titik sama seperti tadi. Kita save edit, stop editing. Nah, di sini ada titik-titik, titik menandakan perumahan. Nah, itu tadi adalah cara digitasi peta pada aplikasi ArcGIS. Sekian dari aku, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video aku selanjutnya ya, jangan bosan-bosan. Mohon maaf atas segala kesalahan.